Di game yang ketiga akan Dewa United atau Kaki Sport tentunya masih bersama di MDC 3 dipersembahkan oleh Fruity Sosro. Bener banget. Kalau lucu banget sih segini. Wih gila. Asli sih, lucu sih ini. Lucu banget sih. Iya, pakai short pants jeans gitu kan gimana nggak lucu gitu loh. Enggak tostor. Aduh. Oke kalau Batuk ya. Aduh. iya batuk gue emang sekarang suka ada nada enggak tostor gitu tapi Iya. Violence bakal melakukan rotasi ke arah top lane. Sepertinya bakal coba geng malah ke arah seorang Fenrir yang bisa dibilang kali ini bakal coba dipasangkan tapi akan cover spot ternyata Altamis ternyata di mid lane masih coba untuk farming terlebih dahulu. Iya tapi ini oke, wow Altamis langsung masuk aja ke crit. Memang ini dia udah dapat power spike dikit level 2. Dia level 2 duluan, dia langsung maju. Memang dia tahu sih soalnya Selena itu dipaksa nih, lihat iya. dipaksa nih karena Kedet gak punya retribution Waduh. lagi dan sudah ada 3 player dari tim Kings Esports yang harus coba untuk meng-cover. Bahkan King Esports harus kehilangan satu pun. No! Diambil oleh Krait begitu saja. Satu buah soliter dibalikan keadaannya. Revitalize dibuka dan first blood didapatkan. Sayang sekali 2 poin harus hilang dari tim Dewa United. Yang dapat double kill-nya juga Ravici loh. Ravici lagi-lagi pakai Alice-nya ini bakal serem banget sih. Memang kita udah bilang Alice itu hero scaling. Kalau dia dapat 2 kill di awal ini bisa jadi bencana sih. Karena jiwanya tim udah musuh. masuk ke dalam stack ya. Dari stack pasifnya, dari setiap stack pasif itu entah nambah spell farm, entah nambah HP. Dan itu bener-bener berbahaya banget kalau sudah masuk ke late game. Yang dimana late game semakin banyak waktu yang termakan, semakin banyak juga minion yang udah diambil, jiwa yang sudah sedot. Makin kuat juga ya listnya. Tapi kayaknya kalau misalnya ini gue setuju sama Mirko deh. Kalau misalnya di earlier dari Alice itu dia dapetin 2 poin kill ataupun poin kill dengan farming yang enak, dia tuh bukan jadi hero scaling lagi, secaling tapi. Secaling. Makin apa tuh secaling? Secaling beda scaling itu apa? Iya, secaling sama scaling bedanya Scaling apa? pakai K. Tolong. Scaling pakai C. Langsung saja Oji langsung dimarahin nih sama profesor karena ngomong secaling di sini. Oke, ya sabar. Ya, ada yang namanya retribution tadi katanya. Iya. Oke, sabar Profesor ya. Profesor sampai masuk gara-gara ngomong secaling sekaling ya. Oke, nggak masalah, nggak apa. Tapi Lexi Barbie bakal memilih untuk farming dan bahkan hampir saja lelenya diganggu begitu saja dari arah belakang. 1 poin diamankan. Baxia dari Sor Thomas gak bakal kuat tapi di sisi lain. Lelenya. Siapa yang makan lele? Wallace bakal coba mengganggu pergerakannya. Soliter dan juga Garotnya bahkan Altamis hampir saja tumbang. Masih bisa diselamatkan dan lelenya kali ini nggak berhasil kena karena Altamis. Oh my god, lele dari Krait itu kalau dia nggak kena ke Altamis itu dia sudah tumbang bro. Iya bener banget, tapi untuk Choconya lihat sekarang di sini mereka coba untuk kontes tapi Ravici berhasil untuk ngedistract mereka dan langsung kabur. Mantap banget sih playnya di sini, distract langsung kabur, langsung mendapatkan turtle, langsung kabur. Tapi tadi dari informasi Profesor KB ya, nggak sebelum itu kita bakal lihat dulu ini. Kayaknya bakal dapat ukuran sedikit kan di arah top lane. Oh, Fenrir. oh my god, berhasil dapetin, lihat begitu saja. Newt. Newtis kami dengan Breviters-nya menuju ke arah Lexi Baby. Tapi ternyata yang ada aja bakal coba ditumbangin sama Terry Vitals sudah keluar. Berhasil ditumbangin oleh Krait lagi dan lagi. The Wild Dragon bersama dengan satu buah combo. Freestyle dulu bos. Berhasil dapetin 1. Itu kayak main pingpong gitu ya, di bounce-bounce. Tapi lihat sini, Moon langsung saja di take down juga di arah bawah. Sekarang juga turretnya di hit terus nge-treat dari arah atas. Tadi ada informasi dari Profesor KB. Katanya pas yang 2 poin diamanin dari tim Kings, itu pas di purple buff dari Kings katanya ada retribution. Gue nggak ngeliat sih. Soalnya Iya, retributionnya diambil sama... Ada. Nah, retributionnya ada nggak tadi dipakai sama Lexi Barbie? Ada. Tadi Lexi Barbie mencoba ngambil, tapi kalau nggak salah tadi yang ngambil akhirnya Selena. Iya, Selena yang Tapi dapat. retrinya kena nggak? Retrinya nggak kena, kenanya ke hero. Tapi retrinya keluar? Keluar tapi. Oh, oke. Sorry, gue tadi soalnya lagi fokus ke arah tim fight. Iya. Oke. Thank you Choji, informasinya juga. Sama, itulah gunanya analis. Iya, Gitu itulah loh. gunanya si hidung CPR. Kali ini kita bakal lihat juga pergerakan dari Salah, Kings. bukan CPR. Apa? Mancung ke dalam. Mancung ke dalam. Iya. Aku tuh bukan pesek, tapi aku mancung ke dalam, bos. Oke, tapi kita lihat bakal ada pergerakan apa lagi dari Kings. Tapi sepertinya Kings udah lebih sabar deh. Kenapa? Di sini, di arah mid. Soalnya kalau Krait terlalu banyak terpick off, ini juga nggak baik untuk Selena. Ingat, Selena bukan tipikal hero yang punya area of effect. Dia juga nggak boleh terlalu lama di arah mid lane. Dan dia punya teman yang namanya Natalia yang harusnya ini bener-bener bisa ngelakuin ganking yang maksimal. Iya, dan kalau menurut gue untuk mapnya sendiri ya, untuk Open Vision sendiri sudah ada Abyssal Arrow dan juga sudah ada Natalia yang roaming dengan cepat menggunakan roaming item juga gitu loh. Jadi udah aman untuk mapnya. Cuman bagaimana inisiasinya itu tergantung dari Kingsnya. Apakah mereka rapi atau enggak. Tapi sejauh ini
Kings Esports untuk inisiasinya dan setupnya juga masih rapi sih dan terbukti dengan sudah mendapatkan kill count 5, sedangkan kalau Dewa masih 1. Oke, tapi ternyata Fenrir terkena satu Molele, dua Dragon Karena seorang Knight masih bisa selamat. Dan satu Mountain Choker berhasil membalikan keadaan dan bahkan hingga ngover to save the day. New dengan flickernya masih mau lebih. Prefector di belakang sana, ada satu buah bloodlust Altamis yang dituju. Gak peduli apapun yang terjadi, terlalu kuat, terlalu tanky. Tapi ternyata one versus pribadi itu gak baik kali ini. Tapi memang mereka sebenarnya ini fair trade ya, 2 untuk 2, tapi ini loh. Karinya yang dapat kill, Karinya yang dapat 4-0 di sini, tapi langsung saja ada fight lagi di sini. Dan Ravici lihat dia di bawah, di base-nya loh, cutting minion juga di bawah situ. Ya. Aduh, tapi langsung saja Winner Dragon ke base, langsung dipunish begitu. Ravici mainnya jangan terlalu agresif bro. Oke, Dia mau trial dulu kali ini. Mau trial dulu. Iya. Enggak itu, tapi dia nggak cutting 2 minion Iya, loh. lumayan, bagus banget bisa dapat tarotnya. Iya. Dua lane yang dia cutting, mid dan juga bottom. Sebenarnya rugi sih kalau dia mungkin tadi nggak pakai flicker ya. Cuma kalau dia nggak pakai flicker beratnya di late game. Tapi ternyata Moon bakal coba diganggu berganggu secara Violet ingat. Natalia ini seperti mantan. Sudah lama bergerak, sudah lama menghilang. Tidak lama kelihatan, tiba-tiba datang dan menyakitkan. Mountain Shocker kali ini dapetin 1 poin atas seorang Knight. Meanwhile, Turtle juga diamanin dari tim Dewa United. Gue yakin tuh tadi personal experience itu. Aduh. Personal experience ya. Bener-bener sih, bener kali itu. Cuman gimana ya, untuk violence sendiri, Bebas saja dengan tapi langsung ada Winner Dragon ke arah Newt. Dan sekarang langsung take down begitu saja. Tapi lihat Newt masih bisa muter-muter dikit. Tapi langsung saja diambil. Dan juga mereka lagi coba ngambil Tarat. Tapi dia itu nge-clear minionnya loh. Dia baru pengen ngomong, satu hal, dia berhasil clear minionnya sebelum dia tumbang. Dan ingat, kalau misalnya Newt nanti udah punya 1 buah Queen's Wings bakal berat banget. Meanwhile di arah bottom lane dari seorang Ravici bakal coba untuk clear minion, masih coba untuk fokus di lane-nya. Dia bener-bener mau coba untuk konsisten dan disiplin begitu saja. Iya gila, mantep banget sih playnya di sini juga. Itu tapi walaupun dia udah nge-clear minionnya, tarotnya masih hancur ya. Jadi dia nge-buy time dikit at least, jadi tier 2 daratnya nggak hancur. Tapi langsung saja di sini kita lihat Mountain Shocker digunakan dan Samo langsung menggunakan shield unity kepada Hedon. Ada follow up di belakang tapi langsung saja di shutdown. Mega kill buat seorang Altamis. Altamis dari kemarin dengan 1 buah kagurannya benar-benar menakutkan. Bahkan para pemain dari tim King Esports kali ini sedikit kewalahan. Ada dia di sana, Prefester belum dikeluarkan dan ternyata lihat sudah dikeluarkan begitu saja. Dia Ayun dan Flicker harus dikeluarkan. 1 bola lele, Soliter Garote masih numpangin 1 poin tambahan. Ada Ravici di depan sana tapi mundur lagi bosku. Gak berani karena dia belum punya Winter Truncheon. Ya tapi kalau dilihat tadi orangnya sebenarnya dipegangnya sama King kalau menurut aku. Tapi dengan adanya Lexi Barbie yang belum ter-shutdown dan dia pelan-pelan snowballing, akhirnya Dewa mempunyai keunggulan kemenangan yang lebih tinggi lagi daripada King dengan berbeda network juga 1,500 ya. Dan kalau untuk late game sepertinya bakalan bahaya banget sih ini Dewa. Oke lah dari tim King sudah ada Natalia. Cuma Natalia itu masih bisa tercounter dengan Mountain Shocker-nya seorang Yi Sun-shin. Dan kalau misalnya sudah terexpose masih bisa ditenang juga sama seorang Cho yang dipakai oleh Fenrir. Betul sekali. Tapi ini juga kalau kita masuk late game bakal dua tim itu punya late game bagus dan juga mereka dua tim ini memiliki early game yang bagus loh. Jadi mereka berdua itu benar-benar bakal ini close banget sih game dari segi draftnya ya. Yang harus diperhatikan adalah kekuatan dari Selena dan juga Elise seorang Kret dan juga Ravici. Tapi karena lihat ada yang udah standby di alam rumput. Ternyata dapetin orange farm juga. Ternyata ada ganking begitu saja dan oh my god, langsung menghilangkan seorang Samuati. Dan gue tadi notice banget, sorry banget terpotong karena 2 player di arah rumput dia nunggu terlalu lama. Apalagi kalau bukan ganking. Iya dan baru tadi gue bilang karena Ravici sama Kretnya ini kenapa berbahaya? Karena mereka tuh kalau misalkan posisinya udah pas dari Abyssal Arrow dan juga Blood Out-nya, dari tim Dewa United agak susah untuk menghindari kekuatan itu gitu loh. Kalau misalkan Moon sama Lexi Barbie sudah terkena Blood Out dan juga Blood Out dari seorang Ravici, habis itu dikombo lagi dengan Abyssal Arrow, bagaimana caranya dia bisa hilang dari crowd controlnya kalau misalkan dari Lexi Barbie nggak punya Purify dan dari Moon juga di crowd controlnya bisa 2 kali gitu loh. Iya betul sekali sih. Dengan violence ataupun dengan tapi langsung saja kita lihat tadi ada trading di arah atas ya. Mereka dapat kill tapi langsung saja Lexi Barbie bisa mengamankan tier 2 turret yang di arah atas untuk basically ini nge-setup juga sih buat Lord yang ada. Shocker dibuka untuk Vision Karas di mana Violence berada. Sama hati terlalu dive in, ada Altamis di sana. Yang overtime gak kena, kerugian yang cukup banyak tapi berhasil mendapatkan 1 buah turret itu di arah top lane. Para pemain dari tim Kings kali ini udah mulai kocar kacir.
3 ulti loh dipakai untuk turret itu. Memang lumayan worth it sih, soalnya mereka berhasil mendapatkan turret. Jadi pressure-nya lagi-lagi, mereka mendapatkan pressure terus di side lane ini. Altamis terlalu dive in, dan berhasil di shutdown begitu saja. Diamankan oleh Violence, dan bahkan Violence sudah dapetin satu buah heptasis. Ini para pemain dari tim Kings, mereka punya nafas segar. Bahkan mereka bisa memancing tim fight di arah Lord kalau mereka mau. Karena ada space 3 detik atau 4 detik sampai menuju ke arah Lord dari seorang Altamis. Kalau Dewa mau menang, kalau menurut aku harus kiting aja dan harus pick off satu persatu gitu. Jangan langsung bentrokan war. Karena kenapa? Kalau misalkan mereka bentrok sama war, sudah ada Ravisi dan juga Newt yang mempunyai area effect yang bisa dibilang sakit banget. Dan ditambah lagi Kedotnya kalau misalkan di belakang lagi nyantai, terus kalau misalkan ada yang mengincar Kedot di belakang, nah Vilos masih bisa melindunginya dengan silence. Iya, betul sekali. Alright. Jadi untuk Dewa coba pick off pelan-pelan, tapi kalau untuk Kings kalau bisa hajarkan lah. Iya, tapi di sini juga Gasken gak sih? gasken. Oke, Lord sudah muncul kali ini. Siapa yang akan coba nge-pick di arah awal? Tapi dari posisi sih harusnya dari tim Kings ya. Mereka terlalu offside. Apa yang terjadi kali ini di arah bottom lane? Kedot bisa ditangkap begitu saja. Tapi Lele masih bisa dihindari dengan adanya flea dari seorang Altamis. Meanwhile, di arah top lane Natalia ada bersama dengan seorang Alice. Bakal coba untuk clear minion terlebih dahulu. Ya walaupun Crit. Oh my god, gila. Ini nomor 10 langsung digunakan untuk nge-burst, nge-pick seorang crit. Wow, crit-nya ditumbangkan di saat ada Lord. Ini bakal jadi Lord yang enak. Kenapa ada 2 marksman dari tim Dewa United. Dan bener banget, Lord diamankan tanpa ada basa-basi kali ini. Oh, tapi di atas langsung saja kita lihat Fenrir sekarang dia berada di situasi yang sangat buruk. Langsung saja di silence digunakan, langsung di take down. Tapi Mountain Shocker dikeluarkan, Moon menuju ke arah belakang. Dan Kadut bakal coba mundur terlebih dahulu. Mereka masih bisa menyelamatkan 1 untuk 1. Tapi di sini udah Kret yang muncul kembali. Line of down, Violence bakal harus gunain 1 buah courage match. Biar kalau misalnya tiba-tiba muncul kena Mountain Shocker masih bisa lari nih bos. iya, dan di sini karena mereka udah mendapatkan beberapa kill dan walaupun Fenrirnya mati, mereka dapat Lord kan. Jadi mereka masih memiliki pressure di arah side lane. Sekarang mereka itu benar-benar harus hati-hati di sini karena langsung saja Brilliant Side digunakan untuk membuka fight-nya. Langsung Ravisi mendapatkan immobilize yang sangat bagus, tapi langsung saja ada fallback-nya di sana, tapi langsung di take down sama Ravisi. Nge-back line-nya di sana diambil semua, tapi suppress-nya ada. Winter's Trenchant tidak bisa. Dia langsung di take down. Winter's Trenchant kali ini nggak save the day, tapi hanya untuk membuat Ravisi tumbang lebih lama saja. Tapi meanwhile di arah bottom lane, Bapak Lord terhormat berhasil ditumbangin begitu saja. Ingat, dari Dewa harus maksa di arah mid, karena kalau nggak dipaksa, ini bakal jadi 1 buah keunggulan untuk Pride. Di menit yang ke-12, mid yang nggak tembus, dia masih bisa naruh 1 buah trap, dan dia masih bisa untuk ngejagain seorang Kedot untuk objektif-objektif seperti iya, dan kalau kita lihat dari item Fenrir juga dia udah siap banget nge-gank dengan adanya Blade of Despair dan juga Blade of Heptasis. Sedangkan kalau kita lihat dari Brodinya, di sini kita berdua salah ya Bang Oji ya. Ya. Ternyata dia ngambil semi tank gitu loh. Oke, ada Blade of Despair tapi lagi on the way ke Oracle sepertinya dan juga Brute Force Breastplate. Sementara kalau untuk Lexi Barbie di sini sudah mendapatkan Last Battle dan juga Blade of Despair yang dimana true damage yang dilakukan oleh Lexi Barbie setelah menggunakan skill itu makin sakit lagi dan akan ke-stuck dengan pasifnya seorang Yisun Shin. Oh, DHS dia nih harusnya. Iya, lagi DHS sama OTW. Antiquiras ini itemnya harusnya. Tapi kalau gua pribadi jadi seorang Lexi Barbie, dibandingkan gua Antiquiras, gua sayap. Queen Swing ya? Ya, Ya, kenapa? Queen Swing lebih durable lagi sih di saat Soalnya bukan durable-nya yang gue cari. Kalau Kenapa? misalnya gua buy one, gua sekarat, itu lifesteal gua bakal gede banget. Kalau basic attack pasif gua keluar. iya. Iya, jadi gua maksudnya masih mode ofensif lah secara nggak langsung. Gua punya item defense tapi masih mode ofensif, makanya kenapa kalau menurut gua kenapa seorang ISS itu lebih worth ke arah Queen Switch dibandingkan Brute Force. Beda sama Cloud yang worth it banget untuk gunain Brute Force. Karena Cloud bukan tipikal one by one hero-nya. Lagi-lagi sekarang Dia Fenrir lebih area. silence. Kedot langsung menggunakan ability-nya untuk masuk ke dalam dari Fenrir. Coba menggunakan Jeet Kunonya kabur. Wave Dragon tidak dipakai belum saja, tapi langsung saja di area belakang. Ravisi berhasil my god, mendapatkan tapi kill. buying time-nya terlalu baik. Kali didapetin 1 turret di arah mid lane Dewa United. Dan bahkan dipaksa Altamis ya. Dan di sini gak bisa bergerak. Udah gak ada play lagi. Dipaksakan keadaannya. Di belakang sana momentumnya dilakukan. Mon berhasil dengan 1 masalah foto memory. Lele gak berhasil kena ke siapapun. Bahkan King skill ini Warrior terlalu lama. Mega kill didapatkan. Lexi Barbie ke arah belakang. Terlalu cepat tapi ternyata 3 player dari tim Kings masih hidup. Meanwhile Dewa United tersisa 2 saja. Gila, pick off-nya itu tadi udah awal-awalnya bagus banget dari Kings, tapi objektifnya yang dapet siapa? Dewa banget ya United. tadi ya, fight-nya cepet banget loh. Fight-nya cepet banget, terus bolak-balik. Wih gila, ada tadi Teddy Bear.
Ada saya tadi ya Pak. Ya, ada Choji di sana. Tapi iya, walaupun Kings di sana mereka lebih unggul dari segi killnya, mereka nggak dapat objektif sama sekali loh. Iya, dan kalau menurut gue suatu hal yang menakjubkan adalah Lexi Barbie sampai sekarang belum tumbang sama sekali. Iya. Dia masih bisa mempertahankan kill streak-nya untuk menambahkan pundi-pundi uangnya lebih cepat lagi. Dan untuk di menit 15 juga Lexi Barbie juga sudah menyentuh level 15 gitu loh. Jadi kalau untuk Lexi Barbie agar bisa menggunakan kekuatannya secara maksimum harus disiapkan dengan Moon dan juga Fenrir yang harus selalu berada di sisinya. Sementara kalau Altamis mungkin lebih ke positioning bagaimana caranya menyatukan payungnya dia dan mengeluarkan Ying Overton di saat yang pas gitu loh. Ya, Kalau tadi- misalkan masalah kabur-kaburan masih bisa di-slow lah sebentaran sama Thomas. Dan kalau menurut gue dibandingkan dari Moon yang harus terpick off itu maksudnya opsinya ada dua ya, Moon atau Altamis ya. Iya. Ya pasti gue lebih milih bakal Moon. Kenapa? Kalau Altamis terpick off gak ada dealer damage area of vision besar. Iya, karena mungkin dari Samohate menggunakan Baxia ada lah tuh kalau pusang, tapi ya nggak ada damage yang begitu menyakitkan gitu loh pada Kings. Cuman nyicil perlahan-lahan ibaratnya poking lah. Bener, poking damage tapi kalau ini burst banget ya. Tapi Violence terlihat begitu saja dikejar oleh Sama, tapi Sama memilih untuk mundur terlebih dahulu. Krite ditabrak dengan satu buah Garrote dan juga Solitaire bakal mundur saja. Krite kali ini ngebuka ada satu buah lele menuju ke arah Altamis. Hampir saja almost ada lele yang kena kepada payung sedang Altamis. Lucu banget loh kagurannya loh skinnya ya. Terang banget tapi loh. Terang beterang tuh lihat tuh. Iya. Kuning buat kuning. Gampang Ditunggu ditarik ya. giveaway-nya Bang Oci ya. Saya aja belum punya, kayak mana? Bung Kornet mintanya tapi ternyata di top lane salah lagi. Fenrir nggak boleh melakukan split push karena mereka tahu dari King Esports ini bakal berat banget untuk seorang King menahan split push dari seorang Chop. Fenrir udah nggak punya flicker, tapi akankah Mute bakal diuji kali ini? Duel Dragon ke arah Brave dan Lele yang sangat tepat. Tapi ternyata kali ini Lord didapatkan oleh siapa? Oleh Dewa United. Berhasil mendapatkan satu Lord yang terhormat. Buru. Dan kalau misalkan dilihat dari Samohate sendiri, dia bener-bener gimana ya, walaupun dia nggak ngekill siapapun gitu, seenggaknya asisnya tuh udah oke banget gitu dan menunjukkan kalau Samohate itu bener-bener kayak sayang sama temannya. Nggak apa-apa gue tumbang, yang penting teman-teman gue sehat walafiat sambil memberikan damage yang besar. Betul, dia Gitu. mati 8 kali loh, dia 08 Iya, tapi nggak dia nggak masalah. peduli, yang penting menang. Yang penting badan gue bisa dibilang dikorbankan untuk hal yang lebih baik lagi untuk tim Dewa United. Tapi kali ini di arah top lane bakal coba dihajar begitu saja. Natalianya juga masih belum works kali ini. Choji coba tolong dicari berapa persen win rate yang dimiliki Natalia di MDL kali ini. 40%. Kalau untuk Natalia berapa? 40%. 40%. 10 kali Cuman pick. kalau menurut gua untuk di game kali ini memang kuncinya ada di Violence. Kalau misalkan Violence bisa membuka opening yang sangat pas untuk menyerang atau ngeflank seorang Lexi Barbie dan menentukan kill streak-nya, itu bakalan sesuatu yang benar-benar progresif banget sih Hingga untuk Kings. Overton udah keluar kali ini dari serang Altamis terlalu terburu-buru. Ravici masih bisa mundur ke belakang dan Buffalo terhormat berhasil mendapatkan satu buah turret inhibitor di arah top lane. Meanwhile para pemain dari tim Dewa United menuju ke arah mid lane terlebih dahulu dari Kings. The standby, tapi Fenrir satu hit di arah bottom lane masih coba ditahan sama hati garis depan. Bakal coba diamanin. Turret sudah hilang, tiga-tiganya udah hilang. Opong didapatkan, ada immobilize. Lexi Barbie masih punya satu buah immortality tidak wait saja. Nggak save the day, hanya saja dia mendelay sedikit permainan dari seorang Altamis. Duh, ini ketat banget sih di saat tarat dari King sudah bocor, sudah rata, tapi dari tim Dewa United masih tersisa sekitar 7 tarat. Dan kalau kita lihat dari item, Wind of Nature dan juga Malefic Roar sudah diamankan oleh seorang Brody yang dipakai sama Moon. Ini membuat damage-nya makin sakit lagi dengan durability yang lumayan gede dengan Athena Shield dan juga Brute Force Breastplate. Sementara kalau untuk cowoknya sendiri yang dipakai sama Fenrir, ini udah ganker master banget sih. Dengan sekali Wave Dragon gue yakin bisa menghembuskan nafas terakhirnya seorang Natalia ataupun Crit. Oke, tapi kali ini sih kalau BOD udah jadi, Violence sih mau nggak mau harus coba paksa pick up ke arah Fenrir sih. Mau nggak mau ini adalah kesempatan mereka. Kalau mereka dapat kemenangan, tapi langsung coba dipasang begitu saja. Turret damage ditahan dan bahkan Violence dia kebuka visionnya gak sengaja karena ada satu buah jet kundo. Lihat kayak tadi, pas dicetak cetok, langsung seperempat darahnya. Itu baru gitu-gitu belum diinjek kakinya. Cuma ngeliat kondisi sekarang, Kings juga harus lebih berhati-hati lagi karena Super Minion sudah dikeluarkan sama tim Dewa United. Kalau misalkan mereka tidak terfokuskan sama minion mereka, ya pelan-pelan akan tercicil gitu loh. Dan pelan-pelan Super Minion dari seorang Dewa United bakal masuk ke base turret walaupun tidak di-push bisa aja Hingga Overton menghancurkan telah base turret. dikeluarkan, gak berhasil ditarik begitu saja. Sama aja terkena lele bakal di-burst, tapi sehabisan bahkan Violence ya. Kali ini gak juga ada pertukaran 1 untuk 1.
Bahkan sama hati yang hilang dan 50 detik itu waktu yang lama untuk Iya. tim Dewa United. Dan satu hal lagi mungkin kalian belum perhatiin, kalau misalkan Kings ini dia nge-kill lebih banyak dengan skor 20 dibandingkan 13 dengan Dewa. Tapi kenapa goldnya lebih banyak si Dewa? Objektif. Objektif. Dari Dewa United dia lebih memberikan objektif, bagaimana caranya nge-push, bagaimana caranya bisa mendapatkan uang sebanyak mungkin dari turtle seperti itu. Yang penting kan di sini adalah base turret, bukan dari kill count-nya. Sama satu lagi, Apa tuh? ada yang namanya Lord Advantage. Tadi karena Lord Advantage itu berarti dapetin banyak banget gold yang Yes. membuat dia hampir berbeda di berapa nih ya? 7.000 kah? 8.000. 8.000 gold. Menurut gue itu gold advantage. Ya bener sih mereka, karena Lordnya mereka bisa berhasil mendapatkan beberapa objektif juga ya. benar Jadi banget. Lord power play-nya mantap banget. Tapi di sini mereka itu benar-benar harus hati-hati kayak Choji bilang. Kalau mereka nggak perhatiin side lane-nya, mereka bakal di-push terus lagi-lagi soalnya Iya. di late game di sini mereka Alice-nya ini nge-pushnya mantap banget sih. Nge-cut wave-nya, nge-clear wave-nya cepet banget kalau dibanding sama Brody ya. Di Iya. Brody. Iya, dan kalau menurut gua untuk winning moment, Kings harus bisa menghantam tim Dewa United Esports dengan 5 lawan 5. Karena dengan 5 lawan 5 Kings mempunyai kesempatan menang yang lebih besar dengan adanya Newt dan juga Ravage. Cuman kalau misalkan untuk Dewa United Esports, kalau menurut gua split sedikit-sedikit nggak apa-apa, bisa dicicil pelan-pelan, tapi yang jalan adalah Moon-nya. Oke, tapi kali ini Samuhate bakal coba di-pick up begitu saja. Ingat ada Lord. Thomas udah gak ada immortality, terlalu offside, dimakan begitu saja. Tidak adanya seorang Samuhate. Akankah Dewa United kali ini mampu melakukan team fight? Ini tinggal do or die. Apakah mau di take it or leave it dari tim Dewa United terhadap Bapak Lord yang terhormat? Dan harusnya dari Kings juga bakal maksain ke arah Lord. Kalau gua paksa ke arah Lord. Mau nggak mau kita bakal fight. Karena kalau mereka gak ngamanin momen ini, mereka bakal kehilangan momen ini. Betul, tapi kelihatan mereka agak terlalu ragu, mereka agak terlalu takut sih, soalnya bisa di backdoor base-nya. Jadi mereka bener-bener nge-split, suruh lampu-lampunya ke bawah, dan mereka baru mulai start lagi di sini karena mereka udah memiliki pressure di arah sana. Tapi mereka sekarang nggak unggul jumlah loh. Oke, mereka nggak unggul jumlah, tapi ternyata cuma punya 18 detik sebelum Bapak Lord terhormat. Kali ini dari tim Kings ternyata nggak mengambil resiko yang tinggi. Mereka lebih bermain aman, tapi kalau gue bilang di posisi yang kalah Iya. ini, lo cuma punya dua hal, take it or leave it. Udah, Bener banget. lo udah nggak bisa leave it ini, tapi ternyata K-Dot bakal coba dapetin satu buah momentum. Kita lihat dari drone kali ini di lane of dot pun sudah di garis depan. Mountain Shocker telah dikeluarkan, Retribution berhasil diamankan. Papa Lo terhormat sudah diamankan. Para pemain dari tim Kings kali ini bakal dipasang oleh seorang Moon di depan sana. Belum ada terhormat memberi menuju ke seorang Newt. Sekeratul Maus, Palas bakal coba untuk defense, tapi para pemain dari tim Kings berhasil kabur begitu saja. Mendapatkan shield ini disangka bagus kepada Violence, tapi langsung saja follow up-nya nggak ada di sini. Tapi mereka berhasil men-push mid lane di sini. Apakah mereka bisa mendapatkan push? Mungkin bisa nge-end di sini, apalagi dengan Lord. Dengan Dipaksa. adanya Ravage, menurut Dipaksa gua- tim fight-nya lihat. Iya. Para pemain dari tim Kings menuju ke arah belakang. Alta Oh, bisa ditulis Violence. dan desok shot Israel. Yang udah gue bilang, mereka mau maksa tadi soalnya pas sudah selesai balik ke base, mereka langsung lari buru-buru. Ini adalah Valence, 1-4 sama-sama 4. Violence bakal cari keberadaan para pemain dari tim Dewa United di mana mereka berada. Lexi Berbi seorang diri. Ini kalau immortality-nya pecah bakal kerugian banget untuk mereka dari tim Dewa United. Iya, ini bisa fatal banget sih. Soalnya lagi-lagi karena Lordnya udah ada enhanced Lord. Ini Bapak Lord yang udah besar ya di sini. 35 detik nih untuk Altamis. Lordnya udah nge-push arah bawah. Mereka juga udah nge-pressure di arah Oke, sini. yang Langsung saja dituju kita lihat. bukan Samuhate, ada satu buah soliter, tapi ternyata Moon yang meng-cancel dengan baik kali ini pergerakan dari seorang Newt. Ingat, Newt gak ada Brave Fighters lagi, bahkan di arah mid lane. Fenrir-nya bakal diganggu pergerakan yang untung aja The Dragon gak dikeluarkan dengan sabar. Fenrir, Kadot bakal menuju ke arah satu buah inhibitor turret, damage-nya terlalu sakit, dan ada Natalia yang terlalu cepat pergerakannya. Lihat gak tadi, sang. Iya betul sekali, tapi lihat saja sekarang Lordnya udah mau masuk base-nya. Kelihatannya bakal langsung di-clear begitu saja, tapi kita lihat di sini udah mendapatkan pressure balik dari Iya. King. Malah King-nya yang kali ini dapetin keunggulan dari posisi ya, gue bilang posisi. Karena kalau misalnya dari mulai turret masih dari Dewa United jauh. Tapi dari posisi, ini Kings udah menguasain jungle-nya, objektifnya bahkan Lexi Berbi yang nggak dapetin satu buah orange buff dan harus rela Iya, kehilangan nih. Kedotnya juga udah membuahkan 10 kill, yang berarti kalau menurut gue sekarang udah pasti banget sih kayaknya full build dari seorang Kedot ya. Nah, sekarang kita lihat Queen Swing, Wind Talker, Bullfrost Blade Spade, dan juga Endless Battle. Terakhir ada Golden Staff yang dimana ini udah bener-bener oke banget. Nggak pakai lagi namanya sepatu.
udah bobros aja udah pokoknya yang penting damage. Karena kenapa? Mengingat teman-teman yang ada di frontline seperti adanya Newt dan juga Ravisi, dia udah merasa aman gitu loh. Walaupun Serena tidak terlalu bagus dalam defensive mode, tapi masih ada Natalia yang bisa roaming kemana-mana dan menghindari ganking atau flank yang sangat berbahaya untuk K-Dotnya. Alright. Tapi kali ini kita bakal lihat seluruh item bahkan dari Natalianya hampir full. Iya. Ini kalau Natalianya udah full, berat juga sih dari seorang Altamis nahan damage-nya. Coba kita tebak-tebakan Bang Oji. Kalau menurut gue terakhir Maleficor. Iya, gue Maleficor pasti. Maleficor juga. Gak mungkin, apalagi Berserker kah? Berserker kan dia nggak DPS kan, dia pengen yang satu kali tancap hilang lagi gitu loh. Satu kali tancap hilang ya? Ngeburst penetnya kenceng dari 2 item. Dari Hepta sama dari Maleficor kalau gua. Nah BOD-nya itu ya udah langsung 1000 udah tuh ketancep. Damage-nya iya. Altamisnya kan nggak buat defense. Iya, dan kalau dilihat dari item Newt juga, item Newt ini gimana ya? Bukan kaleng-kaleng nih, lapu-lapu yang bisa dibilang tebel banget sih dengan ada Immortal. Habis itu ditambah lagi dengan Queen Swing, Rose Gold Meteor yang nambahin shield untuk menghindari damage magic attack juga, ada magic attack, magic defense juga. Lele. Langsung lurus tuh jalannya. Iya. Kena stun, nggak bisa dibelokin bos. Dan kalau misalnya Choji dan juga Mirko, gue mau nanya, ini kalau Lexi Berbi kan pakai anti kuiras, kalian lebih pilih anti kuiras atau Kara Twilight? Kalau menurut gua ya, melihat adanya, kalau menurut gua anti kuiras sih. Anti kuiras ya? Iya. Udah tepat pilihannya. Kalau Mirko? Iya sama sih menurut gua. Masih anti kuiras. Oke. Siapa yang pakai tadi? Lexi. Lexi, iya bener. Karena kalau melihat dari sisi kanan, dari Kings Sport, nggak ada marksman ataupun damager yang langsung memberikan damage 2000 ataupun 1500 gitu loh. Mungkin ada gitu loh Natalia sendiri. Cuman Natalia di sini kita ngomonginnya di level yang berbeda karena dia udah menggunakan Blade of Heptasis yang dimana hitungan damage juga udah beda gitu loh, nggak langsung satu brek jadi satu kali hit gitu. Bener banget. Satu hit tapi 2 damage yang dihasilkan. Oke. 27 menit sekarang, udah mau masuk 27 menit di game number 3, tapi kita lihat Maghrib kayaknya kita masih di sini nih, Maghrib kayaknya. masih di sini nih di sini. Iya, Kayaknya sama ya. ini 50 menit ya ini gamenya, tapi kita lihat saja Gua mereka 49 paling lama. FPL season 1. 49. 49 sama kami. 9. 49 menit. Yang kedua grand final, tapi ternyata kali ini Samoa bakal coba dipersat salah-salan. Masih Rapid Launching keluar, tapi Ravisi di belakang sana mengarah ke Ramon, mengarah ke Lexi Berbi. Ditunggu begitu saja. Win of Nature ternyata gak bisa menyelamatkan di Lexi Berbi tershutdown. Dan lihat 4 player dari Dewa United harus hilang. Ini bencana dari tim Dewa United, tapi Fenrirnya bakal coba fokus menuju ke arah base dari tim King Esport. Mau nggak mau, dia cuma bisa ngedorong begitu saja. Fenrir udah bikin satu bom Maleficor. Kadang udah punya Maleficor. Di sana ada Ravini yang mengamankan base-nya. Dan ini sepertinya bakal menjadi akhir dari tim Dewa United. Dan game yang ketiga bakal diamankan oleh Kings. Dan ini bencana. Kings Esport gila permainan yang mantep banget. Mereka disiplin banget dan Ravisi sih lagi-lagi terus-terusan kalau dia dapet Alice dia selalu performance-nya gila banget sih. Wow, balik Gila, lagi kok. napasnya lihat tuh. Lega gitu kan. Udah ini capek-capek kayak gini depan Fruity udah tinggal Iya, for aja udah ya. Auto habis. Cuman balik lagi ke pernyataan gue